Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih yang hatinya masih berdenyut selaras dengan kebenaran. Bayangkan ini, kau telah berjalan begitu jauh, menanggung luka, dihantam dusta yang dirajut begitu halus oleh tangan-tangan yang licik. Mereka merancang, memanipulasi, bahkan mencuri di balik senyum palsu dan kata-kata manis. Mereka mendirikan istana dari kebohongan dan menari di atas penderitaan orang lain, seolah dunia ini milik mereka semata. Mereka mengira kebenaran bisa dikunci dalam peti, diselimuti kabut, dilupakan oleh waktu. Tapi tidak, karena kebenaran itu seperti singa. Ia tidak perlu dibela. Cukup lepaskan, dan ia akan membela dirinya sendiri. Inilah saatnya. Satu demi satu, topeng jatuh. Satu demi satu, kebohongan terbuka. Mereka yang dulunya menertawakan penderitaanmu, kini mulai gemetar. Mereka yang mencuri uangmu, waktumu, dan ketenanganmu, kini akan menyaksikan semua itu kembali padamu, karena semesta tidak pernah tidur. Materi ini adalah seruan, sebuah panggilan kepada jiwa-jiwa kuat yang pernah direndahkan, dituduh, atau dikhianati. Kamu tidak gila, kamu tidak terlalu sensitif, kamu hanya terlalu terang untuk dunia mereka yang gelap. Dan sekarang, giliran mereka untuk berhadapan langsung dengan cahaya yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Kebenaran sedang bergerak, bukan hanya di ruang sidang atau media sosial, tetapi di dimensi yang lebih dalam, dimensi energi, keadilan ilahi, dan keseimbangan semesta. Dan jika kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan hanya diam. Kirim sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dengan penuh kesadaran. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena saat kamu melakukannya, kamu sedang mengirimkan pesan yang jelas, bahwa kamu tidak akan lagi diam, bahwa kamu siap berdiri bersama kebenaran, bahwa waktunya telah tiba. Sekarang mari kita buka lembar demi lembar dari kebusukan yang mereka sembunyikan, dan bersiaplah menyaksikan saat semesta mengembalikan segalanya, dengan bunga dan kehormatan. Bagian 1. Bobot kebohongan akan menghancurkan segalanya. Tidak ada beban yang lebih berat dari kebohongan yang dipelihara dalam diam. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa. Mengendap di dada, menghantui malam, dan menggerogoti hati dari dalam. Pada awalnya, kebohongan mungkin terasa seperti pintu keluar yang cerdas, jalan pintas untuk menghindari konsekuensi, mengamankan posisi, atau memperdaya dunia agar melihat apa yang ingin dilihat, bukan apa yang benar adanya. Tapi setiap kebohongan yang dikatakan adalah batu yang ditambahkan ke dalam ransel tak kasat mata yang selalu dipikul. Dan batu itu bertambah, satu demi satu. Sampai akhirnya, mereka yang memikulnya mulai membungkuk. Mereka mengira bisa melupakan kenyataan. Mengira bisa menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi di balik alibi, drama, dan narasi palsu. Mereka bermain dengan skenario, memoles kebenaran agar terlihat indah di mata banyak orang, dan meyakini bahwa kebenaran bisa diatur seperti permainan. Tapi kebenaran bukan pion di papan catur. Kebenaran adalah papan itu sendiri. Tanpa kebenaran, tidak ada permainan yang adil, dan mereka lupa akan hal itu. Ketika seseorang membangun dunianya di atas kebohongan, mereka sebenarnya sedang menggali lubang perlahan untuk mengubur dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa hebat, merasa di atas angin, merasa aman karena belum ada yang mengetahui kenyataan. Tapi hidup tidak pernah diam. Waktu tidak pernah tidur. Dan setiap kebohongan yang dilemparkan ke langit akan jatuh kembali sebagai hujan badai yang tak bisa ditahan. Lihatlah sekeliling. Berapa banyak tokoh besar yang tampak tak tergoyahkan, lalu runtuh begitu saja saat satu kebenaran kecil muncul ke permukaan. Karena begitulah cara kerja semesta. Ia memberi ruang bagi kebenaran untuk tumbuh perlahan, lalu datang tiba-tiba seperti badai. Ketika kebenaran datang, ia tidak hanya membongkar kebohongan, tapi juga menghancurkan seluruh panggung sandiwara yang dibangun selama ini. Mereka yang selama ini berdiri tegak di atas kebohongan akan menemukan bahwa fondasi mereka bukanlah batu, tapi pasir basah.
Dan ketika badai datang, semuanya runtuh. Tidak hanya reputasi mereka yang hancur, tapi juga kepercayaan yang dulu pernah mereka genggam. Kepercayaan itu, sekali hilang, sulit untuk dikembalikan. Karena orang bisa memaafkan kesalahan, tapi jarang melupakan pengkhianatan. Namun bagi kamu yang pernah menjadi korban kebohongan mereka, jangan biarkan itu meruntuhkan semangatmu. Ingatlah, semakin lama mereka menahan kebenaran, semakin besar kekuatan yang sedang dibangun di balik tabir. Ketika saatnya tiba, kebenaran akan membela dirinya sendiri. Dan kamu yang dulu direndahkan, akan dibela oleh cahaya itu, tanpa harus berteriak atau menjelaskan. Kebenaran tidak butuh pembela. Ia hanya butuh waktu. Dan waktunya sedang mendekat. Tetaplah teguh. Jangan lelah menjadi cahaya di tengah kabut. Karena pada akhirnya, bukan suara paling nyaring yang menang, tapi suara yang paling jujur. Dan ketika segala kebohongan mereka akhirnya runtuh di hadapan dunia, kamu akan berdiri tegak. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tetap memilih untuk jujur di dunia yang sibuk memalsukan segalanya. Kebohongan mungkin tampak lebih cepat, tapi kebenaran akan selalu menjadi yang terakhir berdiri. Bagian 2. Keadilan tidak bisa dikejar. Ia datang tepat waktu. Ada saat dalam hidup di mana kamu merasa seolah-olah dunia ini diam saja terhadap segala kebusukan. Kamu menanti sesuatu terjadi, menanti pembalasan setimpal, menanti keadilan menampakkan wajahnya. Tapi hari berganti hari, dan orang-orang yang melukai, memfitnah, atau mencuri terus berjalan tanpa tampak goyah. Dan kamu mulai bertanya, di mana keadilan itu? Apakah semesta benar-benar peduli? Tapi ketahuilah, keadilan sejati tidak pernah datang karena teriakan marah. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak datang karena kita mendesaknya. Ia datang karena ia memang punya waktunya sendiri, waktu yang sempurna. Keadilan bekerja dalam sunyi, bukan dalam sorotan. Ia tidak mempermainkan emosi, tidak menari mengikuti keinginan kita. Ia diam, mengamati, mencatat, dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Dan saat ia bergerak, tak ada yang bisa menghentikannya. Ia seperti air bah yang telah dikumpulkan bertahun-tahun di bendungan. Begitu gerbangnya dibuka, semua yang selama ini ditahan akan meluncur deras, menghanyutkan segala kebusukan yang selama ini tertutup rapi. Banyak orang merasa kecewa karena keadilan tidak datang secepat yang mereka harapkan. Mereka ingin yang salah dihukum sekarang juga, ingin yang jahat jatuh hari ini juga. Tapi semesta punya caranya sendiri. Kadang, mereka yang berbuat jahat dibiarkan melangkah lebih jauh, bukan karena mereka menang, tetapi karena mereka sedang diberi cukup tali untuk menggantung diri mereka sendiri. Semakin lama mereka hidup dalam ilusi dan kebohongan, semakin dalam pula lubang yang mereka gali. Mereka mungkin merasa sedang menang, sedang di atas dunia. Tapi itu adalah fata morgana. Karena keadilan tidak hanya menghukum perbuatan, ia menghancurkan kesombongan yang melahirkan kebohongan itu sendiri. Dan untuk kamu yang sedang menunggu, bersabarlah. Bukan berarti kamu kalah. Penundaan bukanlah pengabaian, penantianmu bukanlah kekosongan, melainkan pengumpulan kekuatan semesta yang sedang bersiap mengguncangkan segalanya. Kamu bukan sedang duduk diam, kamu sedang memberi ruang bagi kebenaran untuk bersinar tanpa celah. Jangan menyerah. Jangan terburu menuntut keadilan seperti api yang membakar cepat tapi mati dalam sekejap. Jadilah seperti bara dalam arang, panasnya lambat, tapi membakar lebih dalam. Biarkan semesta bekerja dengan ritmenya. Karena saat keadilan datang, ia tidak datang setengah hati. Ia akan datang dengan angin perubahan, dengan kehancuran bagi para penipu, dan dengan kemuliaan bagi mereka yang memilih tetap benar walau sendirian. Ia akan datang tidak hanya untuk membalas, tapi untuk membangun kembali yang telah dirusak. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sabar yang kamu pertahankan, dan setiap luka yang kamu tutupi dengan doa, tidak pernah sia-sia. Kamu akan berdiri bukan hanya sebagai pemenang, tapi sebagai saksi bahwa semesta tidak pernah lalai menyeimbangkan neraca kehidupan. Jadi percayalah, tetap kuat, karena keadilan tidak akan datang saat kamu berteriak. Ia datang saat waktunya sudah matang, dan saat itu tidak ada yang bisa menghentikannya.
Bagian 3. Kebohongan akan menjadi tontonan publik yang memalukan. Pada awalnya, kebohongan tampak seperti cerita indah yang bisa dikendalikan. Seolah para pembohong memiliki kuasa penuh atas naskah hidup orang lain, mengatur narasi, menyusun adegan, dan menutup rapat-rapat kebenaran di balik layar sandiwara. Mereka berdiri di panggung dengan percaya diri, berlagak bijak, menebar senyum di depan kamera, sementara di belakang layar mereka merancang pengkhianatan. Tapi satu hal yang mereka lupakan. Dunia ini bukan panggung milik mereka semata. Kebenaran bukan hanya penonton yang duduk diam. Ia adalah sutradara sejati yang sabar menanti waktunya. Dan ketika waktunya tiba, tabir itu akan disingkap. Satu persatu kata-kata manis yang dulu mereka ucapkan akan diputar ulang dan ditelanjangi. Setiap kebohongan yang dulu terlihat indah akan berubah menjadi bukti memalukan. Setiap wajah palsu akan retak. Dan pertunjukan yang mereka pikir bisa mereka kendalikan akan menjadi tontonan publik yang tidak bisa mereka hentikan. Begitulah caranya semesta bekerja. Ia tidak membalas dengan amarah, tapi dengan pengungkapan. Ia tidak datang dengan hukuman yang kasar, tapi dengan cermin besar yang memperlihatkan semua noda dengan sangat terang. Mereka yang pernah merasa paling pandai memainkan cerita akan mendapati diri mereka menjadi karakter utama dalam tragedi yang mereka tulis sendiri. Di dunia yang penuh mata dan telinga, kamu tidak bisa terus menyembunyikan kebusukan. Karena sekali celah kecil terbuka, maka semua yang tersembunyi akan mulai menyembul. Satu fakta terbongkar, dan sisanya akan menyusul seperti longsoran gunung. Awalnya perlahan, tapi lalu, tanpa ampun. Dan saat itulah dunia melihat, bukan hanya kamu yang disakiti, bukan hanya kamu yang mengerti kebenarannya. Kini publik mulai berbicara. Mereka membandingkan, menganalisis, menyusun potongan-potongan puzzle yang selama ini terserak. Mereka mulai menyadari bahwa ada yang salah, bahwa mereka telah dibohongi. Dan tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pembohong daripada kehilangan kendali atas penontonnya sendiri. Bayangkan, dulu mereka dielu-elukan, disanjung, dipercaya. Tapi kini, nama mereka dibicarakan dengan nada kecewa. Wajah mereka tersebar di layar bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pelaku. Kata-kata mereka dikutip bukan untuk dikenang, tapi untuk dibongkar. Dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun kini hancur hanya dalam hitungan hari. Untukmu yang pernah jadi korban dalam cerita ini, tenanglah. Kamu tidak perlu membalas dengan kemarahan. Kamu tidak perlu menyerang atau menjelekkan balik. Biarkan kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Karena ketika topeng-topeng itu jatuh, kamu hanya perlu berdiri dan menyaksikan. Kamu akan melihat betapa kuatnya cahaya saat menembus kabut. Dan kamu akan menyadari bahwa diam yang kamu pertahankan bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Kebenaran tidak hanya menang dalam senyap, ia juga menang dalam sorotan. Dan ketika saat itu tiba, dunia akan tahu siapa yang jujur, siapa yang bertahan, dan siapa yang selama ini hanya pandai bersandiwara. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak hanya menyelamatkan, ia juga mengangkat dan menegakkan kembali kehormatanmu di depan semua yang dulu tak percaya padamu. Bagian 4. Hukum tidak berpihak pada mereka yang pengecut. Ada orang-orang yang mengira hukum bisa dijadikan tameng. Mereka bersembunyi di balik aturan yang mereka pelintir, menyulap kertas menjadi senjata, dan menjadikan prosedur sebagai alat untuk membungkam kebenaran. Mereka bukan pejuang keadilan. Mereka pengecut yang takut menghadapi akibat dari perbuatannya. Mereka merasa aman karena memiliki pengacara yang lihai, koneksi yang kuat, atau sistem yang bisa mereka manipulasi. Mereka pikir dengan menyusun berkas, menyewa ahli, dan menyuap opini publik, maka semua dosa bisa dikubur, semua kebenaran bisa dikaburkan. Tapi mereka lupa satu hal yang paling mendasar. Hukum bukan milik mereka. Hukum adalah cermin. Ia tidak memilih siapa yang akan dipantulkan. Ia tidak tunduk pada drama atau sandiwara. Ia tak akan memperlihatkan wajah asli siapapun yang berdiri di hadapannya. Dan ketika seseorang mencoba bersembunyi di balik hukum untuk menutupi kebenaran, maka cermin itu akan memperlihatkan setiap retak dalam jiwanya. Hukum bisa tampak lambat, bisa terasa rumit,
bisa membuat kita bertanya-tanya apakah keadilan benar-benar ada. Tapi percayalah, ketika hukum dijalankan dengan ketulusan, ia menjadi alat semesta untuk menyeimbangkan segalanya. Dan bagi mereka yang menyalahgunakannya, ia akan berubah dari tameng menjadi pedang. Mereka yang menjadikan hukum sebagai senjata untuk membungkammu mungkin merasa menang saat ini. Tapi kemenangan mereka hanya sementara. Karena hukum yang sejati tidak pernah berpihak pada kepalsuan. Ia berpihak pada bukti, pada kejujuran, pada integritas. Dan semakin mereka mencoba bersembunyi, semakin hukum mengawasi. Semesta tidak pernah abai. Ia mencatat. Ia menyusun waktu. Ia menyiapkan momen yang sempurna untuk membalikkan segalanya. Mereka yang selama ini bersembunyi di balik gugatan palsu, dokumen yang dimanipulasi, dan tuduhan yang dibuat-buat akan mendapati diri mereka berdiri sendirian, karena hukum yang dulu mereka andalkan berubah menjadi kekuatan yang menyeret mereka ke cahaya. Dan kamu yang pernah dituduh, difitnah, dipermainkan, jangan goyah. Jangan menyerah hanya karena prosesnya melelahkan. Karena kemenangan sejati bukan hanya saat kamu dibela oleh hakim, tapi saat semesta memihakmu secara utuh, jiwa, raga, dan nama baikmu. Ketika hukum mulai menunjukkan kebenaran yang selama ini tertahan, dunia akan melihat. Mereka akan tahu siapa yang selama ini mengatur, siapa yang memanipulasi, dan siapa yang benar-benar berbicara dengan hati nurani. Pengecut boleh saja memakai hukum untuk waktu yang singkat, tapi hukum yang sejati, yang lahir dari keadilan universal, tidak bisa dibohongi selamanya. Dan ketika ia datang tanpa belas kasihan kepada mereka yang selama ini berpura-pura benar. Ia akan menguliti kebenaran, menelanjangi kebohongan, dan mengembalikan kehormatanmu sepenuhnya. Karena hukum mungkin bisa dibelokkan oleh manusia, tapi tidak oleh semesta. Dan ketika semesta turun tangan, bahkan hukum pun akan kembali pada tujuan sucinya. Menegakkan keadilan. Bukan untuk mereka yang berani memanipulasi, tetapi untuk mereka yang berani berdiri dalam kebenaran meskipun sendirian. Bagian 5. Ketakutan menarik jiwa yang tulus. Ada kekuatan tak terlihat yang mengalir dari seseorang yang hidup dalam kejujuran. Bukan dalam bentuk sorotan lampu atau panggung besar, tetapi dalam bentuk getaran yang menenangkan. Pancaran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan energi yang begitu kuat, sehingga siapapun yang mencintai ketulusan akan merasa tertarik kepadanya, tanpa paksaan, tanpa sandiwara. Ketika kamu memilih untuk tetap teguh pada kebenaran, kamu mungkin akan merasa sendiri. Dunia yang bising dengan kebohongan akan mengejek keheninganmu. Orang-orang yang terbius oleh drama akan menganggapmu membosankan. Para penipu akan mengolokmu karena kamu tidak ikut bermain dalam permainan mereka. Tapi yang mereka tidak tahu adalah kamu sedang membangun kekuatan yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Kebenaran itu magnetis. Ia tidak perlu mengejar. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu memaksa. Ia hanya berdiri dalam keheningan, dan dalam keteguhan itu, ia menarik siapapun yang mencari cahaya sejati. Mereka yang berdiri di atas kebohongan harus terus berlari, terus menciptakan sensasi, terus memutar narasi, agar tetap relevan. Tapi kamu, yang memilih untuk jujur, tidak perlu itu semua. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu setiap hari. Karena semakin kamu diam, semakin suara hatimu menggema. Semakin kamu tenang, semakin semesta menguatkan getaranmu. Dan perlahan, satu demi satu, orang-orang yang lelah dengan kepalsuan akan mulai berpaling. Mereka akan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam caramu berbicara, dalam caramu berjalan, dalam caramu diam. Mereka akan merasa aman di dekatmu, meski kamu tidak banyak bicara. Mereka akan mulai menyadari bahwa kebenaran yang kamu pegang bukan hanya teori, tetapi napas hidup yang menenangkan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membalas dengan cerita lain. Biarkan waktu yang membawa mereka kembali. Karena mereka yang dulunya mengikuti drama akan mulai merasa kosong. Mereka yang percaya pada kebohongan akan mulai melihat retakan di balik panggung. Dan ketika semua itu runtuh, mereka akan mencarimu. Bukan untuk menontonmu, tapi untuk berdiri di sampingmu. Itulah kekuatan orang yang berjalan dalam kebenaran. Ia tidak banyak bicara,
tapi selalu didengarkan. Ia tidak mencolok, tapi selalu ditemukan. Ia tidak mengejar, tapi justru menjadi tujuan. Dan kamu, yang tetap memilih jujur meski dihina, yang tetap diam meski difitnah, yang tetap lembut meski disakiti, adalah cahaya itu. Kamu tidak hanya bertahan, kamu menarik. Kamu menghidupkan kembali harapan dalam hati yang hampir padam. Karena pada akhirnya, dunia tidak mencari yang paling keras. Dunia mencari yang paling tulus. Dan kamu adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang tersesat di tengah kebisingan dunia palsu. Tetaplah seperti itu. Tetap berdiri dalam kebenaran. Karena setiap detik yang kamu habiskan dalam kejujuran adalah benih cahaya yang akan menarik jiwa-jiwa yang tulus ke sekitarmu. Kamu tidak akan pernah sendirian. Kamu hanya sedang menunggu waktu di mana semesta mempertemukanmu dengan mereka yang benar-benar melihatmu, apa adanya. Bagian 6. Uang yang dicuri akan kembali, lebih dari sekadar nilai rupiah. Pernahkah kamu merasa sesuatu diambil darimu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin? Uang yang dicuri, peluang yang dirampas, nama baik yang diinjak-injak. Dan saat semuanya terjadi, kamu tidak hanya kehilangan harta, tapi juga keyakinan bahwa keadilan mungkin takkan pernah datang. Namun, dengarkan ini. Tidak ada kehilangan yang tak tercatat oleh semesta. Tidak ada pengkhianatan yang luput dari pengamatan energi alam. Mereka mungkin merasa menang. Mereka mungkin merayakan hasil tipu daya mereka. Tapi apa yang mereka ambil bukan milik mereka. Dan apa yang bukan milik mereka tidak akan tinggal lama dalam genggaman. Ketika uangmu diambil dengan cara yang licik, ketika rezekimu dipotong oleh mulut-mulut penuh kebohongan, jangan berpikir bahwa itu akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari pengembalian yang lebih besar. Karena semesta tidak bekerja dengan logika sempit manusia. Ia bekerja dengan keseimbangan. Dan apapun yang keluar dari porosnya akan dikembalikan ke tempat semula. Kadang tidak datang dalam bentuk yang sama, tapi selalu datang dalam bentuk yang lebih bermakna. Mungkin uang itu akan kembali dalam bentuk kesempatan yang lebih luas, dalam bentuk proyek yang membawa damai, dalam bentuk hubungan yang jujur, dalam bentuk nama baik yang dipulihkan dan dihormati oleh banyak orang. Dan ya, bisa jadi juga dalam bentuk materi yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah mereka curi darimu. Yang mereka ambil hanyalah angka di layar, lembar dalam dompet, atau barang di tangan. Tapi yang kamu bangun dengan integritasmu adalah kekayaan yang tak bisa dicuri, kepercayaan, kehormatan, dan kedamaian hati. Dan ketika semesta memutuskan waktunya telah tiba, semua yang dulu tercabut akan kembali dengan kekuatan yang berlipat. Kembalinya uangmu atau apapun yang mereka ambil adalah simbol. Bukan sekadar balasan, tapi pengingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar kalah. Kamu hanya sedang diuji untuk membuktikan bahwa hatimu tidak bisa dibeli dan jiwamu tidak bisa ditukar dengan tipu daya. Dan saat itu terjadi, dunia akan melihat bahwa kamu tidak hanya bertahan, kamu menang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tetap berjalan dalam terang, sementara mereka tenggelam dalam bayang-bayang keserakahan mereka sendiri. Ketika uang itu kembali, kamu akan menyadari bahwa nilainya bukan pada jumlahnya, tapi pada pesan yang ia bawa, bahwa kamu telah dibela oleh kekuatan yang lebih besar daripada hukum buatan manusia. Bahwa semesta tidak buta, bahwa pencurian hanya bisa dilakukan sebentar, tapi pemulihan bisa berlangsung selamanya. Jadi jangan khawatir, jangan kehilangan harapan. Tetap berjalan dengan kepala tegak, dan biarkan semesta mengembalikan semuanya tepat pada waktunya. Karena uang yang dicuri tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya sedang mencari jalan untuk pulang kepada pemilik yang sesungguhnya. Dan kali ini, ia akan datang bukan hanya dengan angka, tapi dengan kehormatan dan cahaya yang tidak akan pernah bisa mereka curi lagi. Bagian 7. Kebenaran tidak butuh dikejar. Ia akan menang dengan sendirinya. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu merasa ingin berteriak, ingin menjelaskan segalanya, ingin menunjukkan bukti-bukti bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan, ingin membuktikan bahwa kamu bukan dalang, bukan pencuri, bukan pembohong seperti yang mereka tuduhkan.
Tapi dunia terlalu bising. Orang-orang terlalu sibuk menonton drama. Dan suara jujurmu tenggelam dalam sorak-sorai kebohongan yang dikemas rapi. Namun, di tengah itu semua, ada satu cahaya yang tetap bersinar meski tidak semua mata melihatnya. Cahaya itu adalah kebenaranmu. Kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktunya. Ia tidak datang dengan kegaduhan, tidak mendobrak pintu dengan paksa. Ia mengetuk pelan, diam-diam, lalu masuk, dan menyinari segala sesuatu yang disembunyikan dalam gelap. Mereka yang membangun istana dari kebohongan akan menemukan bahwa bangunan mereka hanya sekadar kardus yang dilukis indah. Dan saat hujan kebenaran turun, semuanya akan leleh. Tidak butuh waktu lama bagi dunia untuk melihat bahwa segala kemewahan yang mereka pamerkan hanyalah ilusi. Mereka berpikir bisa menciptakan realitas baru dengan menghancurkanmu. Mereka menyusun cerita, mengatur panggung, memanipulasi penonton agar kamu terlihat seperti penjahat dalam film kehidupanmu sendiri. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, cerita yang dibangun di atas kebohongan akan selalu memiliki akhir yang menyakitkan, bukan bagi pemeran yang difitnah, tapi bagi penulis naskahnya sendiri. Dan kamu yang memilih untuk tidak membalas, bukan berarti lemah. Kamu bukan diam karena takut. Kamu diam karena tahu. Kebenaran tidak butuh dikejar. Ia akan datang sendiri. Dan ketika datang, ia tidak hanya membersihkan namamu, tapi juga mengangkatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Kemenanganmu tidak perlu diumumkan dengan peluit. Cukup dengan senyum, dengan kedamaian hati, dengan cara kamu tetap berjalan lurus saat orang lain memilih jalur tikungan. Itulah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak bergantung pada pujian, tapi pada integritas. Kebenaran akan membuatmu menang. Bukan hanya di mata publik, tapi di hadapan semesta. Dan kemenangan semacam itu tidak bisa dicuri. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dihancurkan. Mereka yang dulu merendahkanmu akan duduk di kursi penonton, menyaksikan kamu bangkit tanpa harus menyikut siapapun. Dan saat mereka bertanya-tanya bagaimana kamu bisa tetap berdiri setelah semua yang mereka lemparkan, jawabannya hanya satu. Karena kamu berdiri di atas kebenaran, bukan ilusi. Kebenaran akan menang. Selalu. Mungkin tidak hari ini. Mungkin tidak besok. Tapi saat waktunya tiba, ia akan mengangkatmu ke tempat yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Dan mereka yang mengira bisa menjatuhkanmu dengan kebohongan akan sadar bahwa mereka tidak sedang melawanmu. Mereka sedang melawan hukum alam. Dan itu adalah pertarungan yang tak pernah mereka menangkan. Jadi tetaplah menjadi cahaya, meski dunia menutup matanya. Tetaplah menjadi kebenaran, meski dunia hanya ingin mendengar dongeng yang indah. Karena pada akhirnya, bukan suara paling keras yang bertahan, tapi suara paling tulus. Dan kamu, yang selama ini memilih diam dan sabar, akan menjadi bukti hidup bahwa kebenaran tidak perlu dikejar. Ia akan datang, dan ia akan menang dengan cara yang tak pernah bisa diprediksi, namun selalu tepat sasaran. Dan kini, tibalah kita di ujung dari perjalanan kata, namun bukan akhir dari perjalanan hidupmu. Apa yang kamu baca barusan bukan sekadar rangkaian kalimat. Ini adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa kamu selama ini telah berjalan di jalur yang benar, meski terjal. Bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa semesta melihat, mencatat, dan menyusun semuanya dengan ketepatan yang tak bisa dibeli oleh tipu daya. Untuk setiap luka yang kamu telan dalam diam, untuk setiap air mata yang kamu sembunyikan di balik senyum, dan untuk setiap kebenaran yang kamu peluk meski dunia memilih menjauh, percaya, itu semua tidak sia-sia. Kebohongan mereka mungkin pernah merampas momenmu, tetapi tidak pernah bisa mencuri takdirmu. Dan takdirmu sedang menunggu, bersinar, tak tergoyahkan oleh ulah mereka yang mengira bisa memutar arah semesta. Mereka telah merancang. Mereka telah mencoba menjatuhkanmu. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa kamu bukan tanah yang bisa diinjak, kamu adalah benih. Semakin ditekan, semakin dalam kamu tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mekar,
Dan dunia akan bertanya, bagaimana kamu bisa bangkit sedemikian indah? Jawabannya sederhana. Karena kamu memilih kebenaran, bukan kepalsuan. Sekarang, jika hatimu tersentuh, jika jiwamu merasa dipanggil oleh cahaya dalam pesan ini, kirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima pemulihan dan kemenangan yang sudah menantimu sejak lama. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena saat kamu melakukannya, kamu tidak hanya menjadi penonton dari kisah ini, kamu menjadi bagian dari gerakan kebenaran yang tidak bisa dihentikan. Tetaplah berdiri, tetaplah jujur, karena kebenaran yang kamu genggam hari ini adalah kemenangan besar yang akan datang besok. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu, semua ini memang pantas untuk diperjuangkan. Sampai jumpa di pertempuran cahaya berikutnya, dan ingatlah, kamu tidak pernah sendiri.